Baik, kita tunggu teman-teman sejenak ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita tunggu 5 menit untuk menunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu sejenak. Kopi. Kita tunggu sejenak ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang lain. Baik, untuk info, sebelumnya suara saya bisa didengar, Bapak Ibu sekalian. Suara layar saya bisa dilihat ya. Baik. Untuk info, nanti kelas ini akan ada 2 sesi ya Bapak Ibu sekalian. Nanti sesi pertama ini sekitar 40 menit. Nah, nanti kalau mau selesai nanti saya akan infokan. Kemudian kita lanjut di sesi yang kedua. Linknya sudah saya bagikan di grup. Ya, nanti silakan dicek di grup untuk gabung via link yang sudah saya bagikan di grup. Baik. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian di kelas baca kitab Akademi Al-Mawahib. Nah, di pertemuan kali ini kita tidak menambah materi ya, tapi kita akan merangkum. Kita akan flashback kembali kepada materi-materi yang sebelumnya. Fokus kita nanti kita akan mengulang khususnya di bab isim-isim yang mu'rab. Yang pertama, yang kedua di tanda-tanda i'rab. Nah, karena baca kitab itu kuncinya ya di dua ini. Kalau kita sudah menghafal tanda-tanda i'rab dan kita sudah hafal tempat-tempatnya, insya Allah kita sudah bisa membaca kitab seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung ya, mungkin masih lupa atau belum paham, nanti silakan bisa dicek kembali di grup ya materinya. Materi masih ada di grup, mulai dari materi yang pertama sampai yang terakhir ya, sampai yang terkini itu. Nanti insya Allah minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan tambah materinya ya untuk lebih mantap ya di materi kali ini. Dan jangan sungkan untuk bertanya ya, kami sangat terbuka untuk pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada kesulitan silakan untuk bertanya baik di grup ataupun via Jabri. Kalau misalnya grupnya itu ditutup silakan bertanya via Jabri kalau ada pertanyaan. Baik, saya akan share screen Bapak Ibu sekalian.
Khususnya saya akan share screen dulu, yaitu isim-isim yang mu'rab atau isim-isim yang bisa berubah. Nah, berdasarkan i'rab dan bina, isim itu dibagi menjadi berapa? Ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, materi ini sangat penting untuk dihafalkan khususnya ya. Kalau bisa menghafal, minimal bisa memahami. Karena kenapa? Karena objek dari baca kitab atau yang semua yang ada di dalam kitab Gunggul itu isinya ya dari isim-isim yang mu'rab yang 10 ini ya. Nah, ada berapa isim yang mu'rab atau isim yang mu'rab itu yang apa? I'rab itu apa? Kemarin sudah ada di bab sebelumnya. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kalimat atau kata disebabkan oleh penyebab tertentu. Baik penyebab itu tampak atau tidak tampak, ya. Nah, isim yang mu'rab, kalau i'rab itu sifatnya, mu'rab itu adalah yang disifati atau pada akhirnya. Ya, namanya isim mu'rab. Ini masih banyak bingung. Isim yang mu'rab itu apa, Ustaz? Banyak yang bertanya. Jadi isim yang mu'rab itu adalah isim atau lafaz yang akhirnya bisa berubah, ya. Mulai dari alhamdu misalnya, mulai dari dia bisa menjadi dhamma, alhamdu, atau alhamdi, atau alhamda. Nah, itu namanya mu'rab. Isim ini berarti mu'rab, bisa berubah. Ya, jadi bisa difahami ya yang mu'rab itu. Isim yang mu'rab itu ada 10 ya. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua isim tathniyah, yang ketiga jamak taksir, yang keempat jamak muannats salim, yang kelima jamak mudzakkar salim, yang keenam adalah asmaul khamsah, yang ketujuh adalah isim ghair munsharif, yang kedelapan adalah isim manqus, yang kesembilan isim maqsur, yang ke-10 adalah mudhaf kepada ya mutakalim atau isim yang disandarkan kepada ya mutakalim. Isim mufrad ini apa? Saya akan ulang sedikit ya, biar ini kita lebih mantap dengan doma atau ditandai dengan fathah atau ditandai dengan ya seperti itu kan. Alasnya karena dia isim mufrad atau jamak taksir kan sering begitu itu. Isim mufrad itu adalah isim yang tunggal, dia bermakna atau dia berasal dari asli tunggal. Dan isim tasniyah itu isim yang dual. Saya jelaskan secara singkat ya. Kemudian jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan, yang berubah dari mufradnya. Jamak ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu jamak yang menunjukkan perempuan banyak, ya, yang ditandai dengan atau dengan tambahan alif ta. Contohnya at-thalibati, al-muslimatu, at-thalibatu, al-mu'minatu, dan seterusnya. Itu jamak muannats salim. Yang kelima adalah jamak mudzakkar salim. Jamak ini adalah jamak yang menunjukkan banyak laki-laki dengan tambahan wawu dan nun. Ya. Contohnya muslimuna, thalibuna, mu'minuna, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5, mulai abuka, ahuka, hamuka, fuki, hamuki, fuka, dan zumalin. Itu adalah isim-isim yang 5. Kemudian yang ketujuh ada isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu isim yang tidak bisa ditanwin dan kalau jar ditandai dengan fathah. Ilatnya ada berapa? Ilatnya ada 2 ya. Ilat 1 dan ilat 2. Ilat 1 itu ada 3, kemudian ilat 2 itu dibagi menjadi 2. Alam dan sifat, nama dan sifat. Ini sudah dijelaskan semua di materi ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan bisa dicek kalau masih kebingungan. Kita tidak akan bahas di sini karena kita akan ada materi yang lain yang akan kita bahas. Kemudian yang ke-8 ada isim mangkus. Isim mangkus ini adalah isim yang akhirnya berupa ya asli. Contohnya al-qadi ya. Saya ulangi, isim mangkus adalah isim yang akhirnya berupa ya asli. Ya, huruf akhirnya berupa ya asli yang sebelum ya ini harokatnya kasro, al-qadi, terus al-qadi apalagi ya, ar-rodi, dan seterusnya. Ya, ini ada juga materi yang ke-4 kalau nggak salah nanti. Ya. Kemudian yang ke-9 ada isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif. Dan sebelum alif ini tandanya adalah atau harokatnya fathah. Contohnya Musa, Fata, ya, Musa, Al-Fata, dan lain sebagainya. Ya. Isa itu adalah isim maksur namanya. Kemudian yang ke-10 adalah isim yang disandarkan kepada ya mutakalim. Contohnya kolamun, ketika kita sandarkan kepada ya mutakalim menjadi kolami. Ya mutakalim adalah ya kepunyaan. Kolamun, pulpen. Kalau pulpen itu milik saya menjadi kolami. Kitabun, buku. Kalau buku itu milik saya berarti kitabi, dan seterusnya. Ini isim yang mabni, kita tidak akan bahas di sini. Oke, saya akan ke rangkuman atau peta konsep tanda i'rab. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Nah, nanti terakhir kita akan merangkum. Ini yang penting juga, kita akan merangkum isim dan hubungan isim dan tanda i'rab. Nah, jadi saya ingin
tidak ingin menambah materi dulu. Kenapa? Saya ingin menekankan ini agar kita semuanya bisa lebih mantap ya. Kita bisa punya pemikiran yang lebih utuh biar pikiran kita itu tentang i'rab dan isim ini tidak terpecah-pecah. Oke. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Walaupun di awal atau sebelum-sebelumnya kita gitu kan. Oke. Kita tidak ke praktek dulu, kita ke peta konsep tanda i'rab. Layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Layar saya apakah bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Ahlan, bisa ya. Oke. Kita i'rab. I'rab itu apa? I'rab tadi adalah perubahan akhir kata disebabkan oleh penyebab tertentu, baik penyebab itu tampak atau tidak tampak atau dikira-kirakan. Nah, i'rab itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, ada berapa Bapak i'rab itu? Bapak Ibu sekalian, i'rab ada berapa? Ahlan? Ada 4. Ada 4. Ada 4. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Nah, silakan kita diskusi di sini. Kita diskusi di sini ya. Nasob. I'rab. Ya, nasob. Yang pertama nasob, jer, rofa. Yang kedua nasob. Yang ketiga jer. Yang keempat jazm. Oke. Jadi yang objeknya i'rab itu adalah isim dan fiil ya. Isim dan fiil yang mu'rab ya. Karena isim yang mabni, fiil yang mabni dan huruf itu tidak menjadi pembahasan tidak menjadi pembahasannya i'rab. Oke. Kalau begitu isim yang berlaku untuk atau i'rab yang berlaku untuk isim itu apa saja Bapak? Ayo, di sini saya akan mengulang sedikit. Ya. I'rab kan ada 4 ya, rofa, nasab, jer dan jazm. Jadi 4 ini dari keempat ini yang berlaku untuk isim itu apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah rofa, nasab dan jer. Nasab, jazm. Jazm tidak berlaku untuk jazm tidak ada bagi isim. Jazm tidak berlaku untuk isim. Jadi tidak boleh isim itu dibaca jazm. Bisa dipahami ya Bapak ya di sini ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi saya ulangi, yang berlaku bagi isim itu cuma 3. Apa saja? Rofa, nasab, dan jer. Tidak ada jazm. Tidak ada jazm. Oke. Yang berlaku untuk fiil itu apa saja? 3. rofa, nasab dan jazm. Tidak ada jer. Tidak ada jer. Jadi tidak boleh fiil itu dibaca jer. Oke. Jadi nggak ada. Fiil ini namanya apa? Jer. Nggak boleh. I'rab itu nggak ada yang jer. Ya. Fiil itu nggak ada yang jer. Fiil itu kalau nggak rofa, nasab atau jazm. Paham ya Bapak? Kalau kemasukan huruf jer Ustaz. Kalau fiil kemasukan huruf jer Ustaz bagaimana? Jazm, iya, jazm, tetap jazm. Maksudnya fiil ini nggak ada yang dibaca jer. Ya. Memang jazm tempatnya fiil. Saya maksud adalah fiil itu tidak boleh dibaca jer. Jadi huruf jer tidak boleh masuk pada fiil. Bisa dipahami ya Bapak ya. Begitu pula pada isim. Isim itu tidak boleh dibaca jazm. Jadi huruf jazm tidak boleh masuk pada isim. Bisa dipahami ya? Oke, nanti ini ada di bab i'rab ya. Saya coba buka. Boleh saya buka Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Ustaz. Ini rangkuman biar lebih jelas. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh mencatat semuanya, bisa dicek kembali ya Bapak sekalian. Oke, saya akan stop share dulu. Saya akan share screen kembali ya. Layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa Ustaz, bisa. Oke. Bisa Ustaz, jelas. I'rab dibagi menjadi 4. Ya, i'rab dibagi menjadi 4, i'rab rofa, kemudian i'rab nasab, jer dan jazm. Oke, saya perlu untuk info, materi ini ada di materi yang keempat, bab i'rab. Nanti silakan bisa dicek kembali ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga ada. Pembagian i'rab ada 4, rofa, nasab, jer dan jazm. Oke, i'rab apa saja yang berlaku pada isim, yaitu rofa, nasab dan jer. Tidak ada kata jazm. Ya, rofa, nasab dan jer. Tidak ada kata jazm dalam isim. Oke, isim tidak boleh dibaca jazm. Bisa dipahami ya? Jazm. Ya. Kemudian i'rab apa saja yang berlaku pada fiil? 3 i'rab saja yang berlaku pada
fiil yaitu rofa, nasab, dan jazam. Tidak ada kata jar dalam fiil. Dalam fiil. Fiil tidak boleh dibaca Jar. Oke. Meskipun kemasukan jar nggak bisa juga. Nggak bisa karena apa namanya? Huruf jar itu tidak bisa masuk pada fiil langsung. Ya, tidak bisa masuk pada fiil langsung. Ya, karena huruf jar itu khusus untuk isim, Begitu pula huruf jazm tidak bisa masuk pada isim karena huruf jazm itu khusus berlaku untuk fiil, khususnya fiil mudhari. Oke. Ini peta konsepnya. Dari sini bisa difahami ya, Bapak ya. Oke. Kita ke peta konsepnya. Oke. Bisa difahami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk penguatan materi ya. Karena kita ke depan itu prakteknya yaitu bolak-balik di i'rab ini. Ini i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Ya, berarti kita akan mempelajari tanda-tanda i'rab. Oke, peta konsepnya. Layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian. Layar saya bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke. I'rab rofa. Rofa tandanya ada berapa, Bapak? Rofa tandanya ada 4. Yang pertama dhamma, wawu, alif, nun. Ya, dhamma, wawu, alif, dan nun. Nah, dhamma itu menjadi tanda rofa di mana saja? Di 4 tempat. Yang pertama apa? Ini ke bawah. Isim mufrad. Contohnya kataba Muhammadun. Muhammadun dia i'rabnya rofa. Ketika rofa maka tanda rofanya apa, Bapak di sini? Tanda rofanya dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena Muhammadun termasuk isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya tulab. Tulab itu jamak taksir. Tunggalnya apa? Tulab itu. Tunggalnya tulab itu apa? Libun. Oke. Tulab ketika rofa, dia tanda rofanya dengan apa? Dengan dhamma. Kataba at-tullabu. Oke. Yang ketiga, rofa menjadi tanda atau dhamma menjadi tanda rofa di jamak muannas salim. Contohnya katabat al-muslimatu. Katabat al-muslimatu. Al-muslimatu dia dibaca rofa, maka tanda rofanya apa, Bapak? Dhamma. Kenapa Pak Dhamma? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang keempat, dhamma menjadi tanda rofa di fi'il mudhari, fi'il mudhari yang tidak bersambung. Ya, dengan apa? Kemarin tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan, yang merubah i'rab, yang mewajibkan binaknya atau merubah tanda i'rabnya. Betul sekali. Oke. Alias fi'il ini tidak bersambung dengan apa kemarin yang mewajibkan binak? Ada dua. Nun taukid dan sama nun jazm sama nasab. Niswa. Nun taukid dan nun niswa. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid dan nun niswa, hukumnya mabni. Okay. Yang ketiga atau yang sisanya fi'il mudhari tidak bersambung dengan yang merubah i'rabnya. Yang merubah tanda i'rab itu 3. Apa kemarin? Yang pertama saya kasih bocoran alif tasniyah. Selanjutnya apa? Wawu jamak. Yang ketiga ya mu'anats. Ya mu'anats mukhatabah. Ya mu'anats mukhatabah. Yang keempat atau yang ini ada 4 ya, berarti dhamma menjadi tanda rofa di 4 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ya, jadi peta konsep ini Bapak nanti di slide semua ini ada di materi 12B. Silakan dicek nanti, silakan dicetak ya. Boleh dicetak atau disalin, silakan ditempel di kamarnya atau di ruangannya. Silakan dilihat aja setiap hari, enggak usah dibaca, enggak usah dihafalkan, dilihat aja. Nanti lama-kelamaan Bapak akan hafal. Ya. Tanda i'rab ini penting, ya, sangat penting sekali. Kemudian wawu, tanda rofa yang kedua adalah wawu. Wawu jadi tanda rofa di mana? Di 2 tempat. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya katabal muslimun. Asmaul khamsah contohnya kataba abuka. Oke. Al-muslimuna ini jamak mudzakkar salim, abuka ini namanya asmaul khamsah. Kemudian tanda rofa yang ketiga adalah alif. Alif menjadi tanda rofa di mana? Di isim sana. Contohnya al-muslimani. Kemudian yang keempat nun menjadi tanda rofa di mana? Di satu tempat saja, yaitu di af'alul khamsah. Nah, yaitu contohnya yaktubu. Apa itu af'alul khamsah, Bapak?
Af'al khamsah di sini Yaktubuna, taktubuna. adalah fi'il mudhari yang sambung dengan apa? Wawu Wawu jamak, jamaah, alif alif tasniyah, tasniyah, dan ya ya muannats mukhatabah. Contohnya kalau wawu gandeng dengan wawu jamak adalah yaktubu, fi'il mudhari ketika dia bersambung dengan wawu jamak menjadi apa? Yaktubuna, Yaktubuna atau taktubuna, kemudian alif tasniyah. Kalau fi'il mudhari ini bersambung dengan alif tasniyah, yaktubu menjadi apa? yaktubani, Tubani. Dan taktubani, taktubani. Kemudian kalau bersambung dengan ya muannats mukhatabah menjadi yaktubu menjadi taktubi. takbina. Jadi ini namanya adalah af'alul khamsah. Ya. Jadi di sini kita kembali ke tanda rofa. Nun menjadi tanda rofa di mana? Nun menjadi tanda rofa di af'alul khamsah. Ya. Jadi yaktubu, nah ini tanda i'rabnya rofa. Tanda rofanya apa Bapak Ibu sekalian? Wawu jamak, Tanda rofanya apa tadi? Ini. Nun. Ya, tanda rofanya nun. iya, Ya, ini ada di atasnya. Tanda rofanya adalah nun. nun. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan Bapak? Sudah jelas atau masih bingung? Ya. Oke, kita ke tanda atau ke i'rab yang kedua adalah nasab. Nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Fathah menjadi tanda nasab di mana? Di 3 tempat, yaitu di isim mufrad, dan jamak taksir, dan fi'il mudhari murni. Ya, fi'il mudhari murni yaitu yang fi'il yang tidak bersambung dengan nun taukid nun niswah tadi, ya, tidak bersambung dengan wawu jamaah, niyah, dan ya muannats mukhatabah tadi. Nah, kemudian alif menjadi tanda nasab di mana? Di asmaul khamsah. Contohnya darabtu akhoka. Akhoka ketika nasab maka tanda nasabnya dengan alif. Kemudian yang ketiga ada kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab di mana? Di jamak muannats salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Kemudian yang keempat, tanda nasab yang keempat adalah ya. Ya menjadi tanda nasab di 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Contohnya apa di sini? Ra'aitul muslimina dan ra'aitul muslimain. Jadi muslimin dia i'rabnya nasab, tanda nasabnya apa Bapak di sini? Iya. Ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena Jamak mudzakkar salim. kalau ra'aitul muslimaini i'rabnya nasab, tanda nasabnya apa? Isim musanna. Ya. Tanda nasabnya apa tanda nasabnya? Ya. Ya juga. Kenapa ditanda dengan ya? Isim musanna. Oke. Membuang nun menjadi tanda nasab di mana? Di satu tempat saja, yaitu di af'alul khamsah. Tadi af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya muannats mukhatabah. Nah, jadi kalau bersambung dengan wawu jamaah dari kata yadhabu menjadi yadhabuna. Nah, ketika yadhabuna dia dibaca nasab, maka tanda nasabnya apa Bapak? Buang nun. Membuang nun menjadi apa? Ayat abu. Aslinya apa di sini? Aslinya ayat abuna. Ketika dia masuk huruf nasab menjadi ayat abu dengan membuang huruf nun. Oke, itu i'rab yang kedua. I'rab yang ketiga adalah jar. Jar menjadi tanda atau dia memiliki 3 tanda, ya. Jadi suatu kata itu bisa disebut jar, ya, kalau memiliki 3 tanda ini. Oke. Yang pertama kasroh. Yang kedua ya, yang ketiga fathah. Jadi tandanya jar ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Kasroh, ya, dan fathah. Oke, kasroh menjadi tanda jar di mana saja? Di 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim. Di sini tahap bitolibi, dia at-talib mufrad, maka tanda jarnya dengan kasroh. Tulab jamak taksir, ya, ketika dia dikemasukan huruf jar maka i'rabnya jar, tanda jarnya apa di sini Bapak? Kasroh. Bitolibati jamak muannats salim, tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Tanda jar yang kedua adalah ya. Ya menjadi tanda jar di mana saja? Di 3 tempat. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim, yaitu tahap bil muslimina.
Ya. Yang kedua adalah isim mustanna. Contohnya dhahabtu bil muslimaini. Yang keempat adalah ya menjadi tanda jar. Yang ketiga ya menjadi tanda jari asmaul khamsah. Contohnya dhahabtu bi akhika. Yang ketiga, tanda jar yang ketiga adalah fathah. Fathah menjadi tanda jar di mana? Di satu tempat saja, yaitu di isim ghairu munsharif. Contohnya dhahabtu bi ahmada. Ahmada ini dia termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya ada berapa Bapak di sini? Ilatnya ada berapa? Dua. Apa saja Bapak? Nama dan wazan af'ala. Dan wazan fi'il af'ala. Oke, bisa dipahami ya Bapak di sini ya? Insyaallah bisa. Yang keempat, i'rab jazm. Ibadah insya Allah berdampak positif dengan kita. Tapi kalau tidak lagi ya, bagaimana Bapak? Makanya kalau misalnya ada saudara yang kurang rajin ibadah, nasihati. Tapi kalau sudah dinasihati nggak mau, ya mendingan tolong lebih dibatasi saja. Jadi kita berikan yang rajin ibadah. Jelas tidak Bapak Ibu? Siapa itu? Iya, di mute itu. Oke, kita lanjut ya Bapak ya. Sudah saya mute. Saya juga kurang paham. Kita lanjut Bapak. Bisa kita lanjut? Oke, i'rab yang keempat adalah i'rab apa Bapak? I'rab jazm. Jazm memiliki berapa tanda? Memiliki tiga tanda. Yang pertama adalah sukun, yang kedua membuang nun, yang ketiga membuang huruf illat. Nah, sukun menjadi tanda jazm di mana? Di fi'il. Kita lihat nanti di sini ya, tempatnya jazm itu semuanya fi'il, nggak ada yang isim. Semuanya fi'il. Karena jazm itu cuma berlaku pada fi'il. Sukun menjadi tanda jazm di fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' shahih akhir itu adalah shahih akhir. Fi'il mudhari'nya huruf terakhirnya bukan berubah huruf illat. Huruf illat ada berapa Bapak? Tiga. Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang akhirnya bukan berubah huruf alif, bukan wawu, bukan ya, ketika dia dibaca jazm, maka tanda jazmnya apa? Dengan sukun. Contohnya, at-thalibu lam yadhhab. Kemudian tanda jazm yang kedua adalah membuang nun. Membuang nun menjadi tanda jazm di mana? Di maf'ul khamsah. Fa'ul khamsah tadi, fi'il yang 5 tadi ya. Yadhabuna, tadhabuna. Kemudian yadhabani, tadhabina. At-tullabu lam yadhabu, maka yadhabu dia i'rabnya apa? I'rabnya apa Bapak di sini? Jazm. Kenapa kok dibaca jazm? Karena masuk lam. Karena memasukkan huruf jazm lam. Oke, kita dia kemasukan huruf jazm maka dibaca jazm. Tanda jazmnya apa Bapak? Membuang nun. Membuang nun. Kenapa kok membuang nun? Kenapa kok dia membuang? Karena af'alul khamsah. Karena yang termasuk af'alul khamsah. Yang ketiga adalah tanda jazm ketiga adalah membuang huruf illat. Membuang huruf illat menjadi tanda jazm di mana? Di satu tempat, yaitu di fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini mu'tal ini lawan dari shahih akhir. Kalau begitu mu'tal akhir itu apa artinya? Yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illat. Salah satu huruf illat. Ya, yang akhirnya berupa huruf illat. Nah, contohnya di sini lam yas'a, berarti huruf illatnya apa di sini Bapak? Alif. Kok bisa alif? Kok bisa alif? Karena fathah. Karena harokat terakhirnya di sini fathah. Berarti menjadi tanda yang dibuang adalah alif. Kalau at-thalibu lam yarmi, tanda huruf illatnya yang dibuang apa Bapak di sini? Ya. Kok bisa tahu ya? Karena harokat terakhirnya kasroh. Harokat terakhir kasroh ini menjadi tanda kalau yang dibuang itu adalah ya. Karena ya itu identik dengan kasroh. Yang ketiga at-thalibu lam yad'u. Berarti huruf illat yang dibuang di sini adalah wawu. Kok bisa tahu wawu? Karena doma. Wawu identik dengan doma. Dan doma itu identik dengan wawu. Wow. Oke.
Ini rangkuman. Jadi rangkuman 4 slide ini Bapak ya. I'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Ini kalau bisa dan harus bisa, ini bisa dihafalkan Bapak. Di luar kepala. Oke? Beserta tempat-tempatnya ya. Mulai dari rafa menjadi 4 tanda dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah menjadi tanda rafa di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang murni. Nah, karena nanti kuncinya nahwu itu di i'rab. Bisa dikatakan 50%-nya di bab i'rab. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Kita 5 menit lagi kita berganti ke sesi yang kedua ya, Bapak ya. Kita akan merangkum. Tanya sedikit, Ustaz. Silakan. Tanya. Dengan Bapak. Apa bedanya fi'il mudhari yang murni sama fi'il mudhari yang shahihul akhir? Oke. Fi'il mudhari yang murni sama fi'il mudhari yang shahih akhir. Baik. Ya. Fi'il mudhari yang murni itu alias dia tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan bina dan tidak merubah tanda i'rab. Nah, contohnya tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah atau tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah dan ya muannas. Betul. Nah, huruf-huruf ini, fi'il mudhari yang ini kemungkinan dia adalah walaupun dia fi'il mudhari ini dia tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswah, tapi kemungkinan besar dia juga termasuk fi'il yang mu'tal atau huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Oke. Jadi pertanyaannya apa bedanya fi'il mudhari murni dan fi'il mudhari shahih akhir ya? Seperti itu kan? Oke, saya jelaskan definisinya dulu biar paham ya. Fi'il mudhari shahih akhir itu artinya apa, Bapak? Fi'il yang sunyi. Yang sunyi dari huruf ilat. Bukan berupa huruf ilat. Ya, fi'il mudhari shahih akhir itu fi'il akhirnya bukan berupa huruf ilat. Oke. Nah, kalau kita mengatakan fi'il mudhari shahih akhir, itu kemungkinan besar fi'il tersebut masih bisa bersambung dengan nun taukid, nun niswah, ya, alif jamaah, alif tasniyah, wawu jamaah, ya muannas mukhatabah. Itu kalau kita mengatakan fi'il mudhari shahih akhir saja. Ya. Paham Bapak di sini? Jadi fi'il-fi'il yang ini walaupun dia fi'ilnya dikatakan fi'il mudhari shahih akhir itu dia bukan berupa huruf ilat, maka ada kemungkinan fi'il ini bisa bersambung dengan nun taukid, nun niswah, alif tasniyah, wawu jamaah, ya muannas mukhatabah. Ini kalau kita mengatakan fi'il mudhari shahih akhir. Tapi kalau kita mengatakan fi'il mudhari murni, fi'il ini tidak akan bersambung dengan nun taukid, nun niswah, ya, mutlak, baik dia fi'il mudhari shahih akhir atau fi'il mudhari mu'tal akhir. Paham ya di sini Bapak ya? Iya. Nanti kalau bisa difahami. Jadi kita kalau kita mengatakan fi'il mudhari shahih akhir saja, maka kita ada kemungkinan fi'il ini nanti bersambung dengan nun taukid, nun niswah, wawu jamaah, alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Nah, tapi kalau kita mengatakan fi'il mudhari murni, maka tidak ada kemungkinan fi'il ini bersambung dengan nun taukid, nun niswah, wawu jamaah, ya muannas mukhatabah. Ya. Mutlak, walaupun sembarang, meskipun fi'il ini baik fi'il mudhari shahih akhir ataupun fi'il mudhari mu'tal akhir. Oke, bisa dipahami ya Bapak perbedaannya? Bisa Ustaz. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, siap, nanti slide-nya saya akan bagikan di grup ya. Nanti materi yang kita rangkum hari ini saya akan insya Allah saya bagikan di grup beserta rekaman videonya. Insya Allah. Baik, 2 menit lagi kita. Ada pertanyaan Bapak? Ada pertanyaan? 2 menit lagi kita pindah ke sesi yang kedua ya Bapak ya. Ada pertanyaan Bapak? Oke, nanti di sesi yang kedua kita akan merangkum ini Bapak Ibu sekalian.
Isim-isim yang mu'rab kan isim yang mu'rab itu apa? Harakat akhirnya bisa jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, ismu dan mudhaf ila ya mutakallim. Nanti kita akan rangkum bersama-sama. Jadi di sini ini masih kosong. Saya ingin nanti kita jawab bersama-sama ya. Kita ingin jawab bersama-sama untuk menentukan kalau mufrad pak nasab jar dan jazm. Jadi kita nanti akan sebutkan isim mufrad misalnya. Dia dari rofa, tanda rofanya apa? Dhamma. Nasabnya apa? Fathah. Jarnya apa? Kasr. Jazmnya ada enggak? Tidak. Isim. Oke. Yang kedua, isim tasniyah. Rofanya apa, Bapak? Alif. Alif, Ustaz. Ya, alif. Nasabnya? Ya. Nasabnya? Ya. Jarnya? Ya. Ya. Jazmnya? Tidak ada, Ustaz. Ada. Oke. Ini boleh dijawab bersama-sama ya. Oke. Kita akan berpindah ke sesi yang kedua ya, Bapak ya. Kita berpindah ke sesi yang kedua. Setuju? Setuju. Oke. Habis waktunya. Ya. Kita ke sesi yang kedua. Ada di grup ya linknya ya. Hati kita, kolbu kita untuk bisa melakukan banyak hal. Dan di sini terus terang dengan semakin besar wadah rezeki, insya Allah ya Bapak Ibu, rezeki kita bisa besar. Langsung pakai bakar-bakar. Yang penting dari sini ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Masih dibakar. Jadi malah ini bahkan yang jadi pengantin siapa? Yang jadi pengantin siapa tadi? Oh, Anda